Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-135. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Antam. Saham Antam setelah berhasil melewati 2670 dan kemarin juga kita sudah review kalau teman-teman nonton di part yang 134 bahwa kalau kita lihat secara broker summary di situ saya mengatakan bahwa bandarmologinya sangat bagus karena ada dua broker yang pembeliannya sangat masif ya, hampir 200 miliar kalau di total. Dan apalagi dia sudah berhasil melewati 2670 kunci resisten terkuatnya. Sehingga target kita kemarin adalah menembus resist di 3000 sebagai psikologis resistnya. Dan ternyata dia bisa melewati itu di harga 3120. Nah tadi ada yang bertanya, minta request, apakah masih bisa masuk Antam di harga sekarang? Kita coba langsung lihat ke chartnya. Nah kalau teman-teman perhatikan, sejak dia berhasil break ya dari 2670, ini sudah dua kali dia berusaha, kali ketiga tidak berhasil, dan kali keempat dia mencoba dan berhasil. Itu teman-teman perhatikan bahwa dia masih menyisakan pertama satu gap di sini ya. Ini ada gap di sini yang harus dia tutup, walaupun tidak wajib ya. Tidak mesti dia harus ke sana, tapi bisa saja dia ke sana dulu. Dan kalau teman-teman atau khususnya tadi yang bertanya apakah saya bisa masuk, saya bilang boleh saja, tapi teman-teman harus hitung dulu ya. Kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman beli di harga sekarang 3120, itu jarak ke harga 3450, kalau tidak salah ini adalah all time high-nya, itu teman-teman masih ada potensial profit 10,58%. Nah tapi dengan catatan bahwa ketika dia turun di bawah 3000, teman-teman cut loss. Jadi ketika dia naik menyentuh ini dan tidak berhasil jebol, mending sell. Ya, taking profit dulu, tunggu lagi di sekitar area 3000. Tapi ternyata misalkan besok dia open ternyata bisa tembus 3450, jadikan ini sebagai support ya, 3450 jadi support. Jadi ketika dia sudah tinggi dan turun kembali di bawah 3450, sell di sini ya, taking profit di sini 3450. Tapi kalau yang belum ambil sama sekali, beli di 3120, kalau dia turun di bawah 3000 langsung cut loss karena teman-teman minusnya kurang lebih sekitar 4%. Karena kalau teman-teman masih pengen hold ya, dia berpeluang kembali ke 2670, itu teman-teman bisa kehilangan sampai 14,42%. Teman-teman mengorbankan hanya 10,58% untuk profitnya, tapi mengabaikan 14,42 minusnya. Jadi risk rewardnya lebih besar, masih risk ya. Paling menarik adalah 1:2. Jadi risknya 1, rewardnya 2. Itu menarik, itu standar. Tapi kalau seperti ini bukan 1:2 lagi malahan. Ini kebalik jadinya. Oleh sebab itu kalau teman-teman yang mau beli atau yang belum punya barang sama sekali Antam, maka support 3000 ini harus ditahan ya. Kalau dia jebol langsung cut loss, disiplin trading. Jadi latih teman-teman untuk disiplin trading. Tapi kalau teman-teman yang kemarin ikuti ya break 2670 buy, maka teman-teman hold terus ya selama dia masih berada di atas 3000, itu masih bisa terus melanjutkan kenaikan, masih ada 10,58% lagi. Tetapi kalau dia turun, teman-teman cut loss saja, teman-teman masih punya 12,36% kok profitnya. Jadi tidak masalah. Jadi pasang trailing stop di bawah 3000 nih. Memang kenaikannya sudah sangat terbatas ya. Ini kalau dia berhasil all time high lagi, break ini, maka 3450 jadi support kuat dan sangat kuat. Kemudian kita lanjut ya ke saham berikutnya adalah saham Pegas. Saham Pegas masih berada dalam zona uptrend sebenarnya karena ada trend line, mini trend line di sini. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada mini trend line ya. Dan ini dia masih bermain-main di area tersebut. Hari ini closing di 1615
selama dia masih berada di atas 1515, saham Pegas masih aman. Dan juga dia punya gray line akhir di 1587. Nah, selama dia masih berada di atas dua ini, maka saham Pegas masih aman. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 1515. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham Pegas, range 1515 sampai dengan 1587 ini menarik. Teman-teman bisa beli semakin dekat dengan PBL atau support, maka risikonya semakin terbatas. Jadi ketika dia gagal bertahan di 1515, teman-teman bisa langsung cut loss, minusnya tidak terlalu banyak, tetapi potensial profitnya, rewardnya, itu masih sangat terbuka lebar, yaitu menuju ke 1895. Kemudian berikutnya kita punya saham Inaf, di mana hari ini semua saham farmasi auto reject bawah, termasuk Inaf minus 6,82% di harga 6.500. Inaf sekarang sudah turun di bawah gray line atas ya, trend line atasnya. Sekarang menguji middle trend line di 5.438. Jadi di area sini, selama dia masih bisa bertahan di atas 5.050, maka Inaf masih koreksi sehat dan masih bisa melanjutkan kenaikan, tergantung nanti adalah kinerja keuangan atau sentimen-sentimen lain yang bisa mengangkat harga saham Inaf. Kalau tidak salah, saham Inaf ini atau beberapa saham farmasi itu memang sudah all time high, jadi memang sangat berisiko. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, ya ingin nekat membeli saham-saham seperti ini, risk rewardnya tidak jelas, lebih banyak risknya, maka saya sarankan mending teman-teman tunggu saja di support-support penting, sehingga risikonya lebih terbatas, tetapi masih ada potensial profit jika sentimennya bagus dan juga jika kinerja keuangan ternyata hasilnya bagus nantinya. Kemudian setelah Inaf, kita punya saham Elsa. Saham Elsa berhasil ditutup naik 5,5% di harga 498, di mana dia masih berusaha untuk menembus trendline atasnya di 500, dan itu tidak pernah berhasil dengan harga tertinggi di 505. Artinya kalau dia mau terus melanjutkan kenaikan, maka dia harus kuat bertahan di atas 500, maka dia bisa melanjutkan kenaikannya kembali. Tetapi kalau dia gagal ya bertahan di atas 500, maka dia berpeluang untuk koreksi terdekat, dia akan menguji 491, dan itu kalau misalnya gagal, maka dia akan menuju ke 472. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham Elsa, pastikan dulu yang pertama dia berada di atas 500, atau yang kedua teman-teman tunggu di sekitaran area 472 untuk melakukan pembelian. Kalau 472 pun gagal bertahan, maka teman-teman langsung cut loss ya, karena memang ini risikonya besar. Jarak 472 ke 392 ini sangat lebar, sehingga mending teman-teman stop loss dulu jika dia gagal bertahan di atas 472, mending tunggu lagi di sekitaran area 392 sampai 400 untuk pembelian saham Elsa lagi. Setelah Elsa kita punya saham Total. Nah, ini salah satu perusahaan yang memang fundamentalnya juga bagus, tetapi kalau kita lihat secara teknikal ini volumenya juga tidak terlalu banyak ya, karena di sini ditandai dengan candlenya berwarna putih, dan saham Total ini ditutup di harga 388, naik 2,1%, di mana saham ini sudah berada di atas PBL 354 dan sekarang lagi berjuang untuk menguji 398 dan 420. Jadi targetnya adalah ke 420, dengan catatan adalah kalau teman-teman ingin membeli saham ini karena kebetulan jaraknya dekat, maka boleh beli dengan range buy 380 sampai dengan 388 dengan target ke 420. Batasi stop loss jika saham Total turun di bawah 378. Kemudian berikutnya kita punya saham ACST, di mana saham ini naik 21,84% di harga 580 dan berhasil break ya PBH di 500. Ketika dia break, dia melanjutkan kenaikan terus dan bahkan melewati semua trendline 540 pun berhasil dilewati. Sehingga saham ACST ini
kita akan coba lihat menggunakan TradingView melalui aplikasi Stockbit. Nah, ini kita coba buka. Nah, kalau teman-teman perhatikan ACST, dia punya ya di sini, ini sepertinya volumenya juga tidak terlalu bagus. Dia punya selalu bermain-bermain di area sini ya. Ini area-area yang sering dia main. Ini dia selalu mencoba. Memang dia sudah berhasil tembus ya. Kalau kita koordinatnya kita ganti dengan koordinat sesuai TGC ya, maka dia sudah berhasil break, dan kenaikan selanjutnya adalah dia akan menuju ke yang sebelah sini teman-teman. Ini dia akan menuju ke 645. Jadi kalau teman-teman yang punya sahamnya, maka the next resist adalah di 645. Dan kalau misalkan yang belum punya saham ini, ya ini rawan ya. Ini jaraknya cukup lebar ya, walaupun volumenya bagus. Jadi teman-teman bisa pakai support baru ya. Kalau mau coba-coba ambil, bisa ambil di saat ini, tapi batasi stop loss jika dia turun di bawah 550. Jadi stop loss di bawah 550, TP di 645. Jadi risk rewardnya masih lebih besar reward, sehingga teman-teman pertimbangkan untuk bisa masuk. Tapi harus disiplin. Kalau turun di bawah 550 ya cut loss. Jangan pakai holy grail ya, pasti naik. Jangan. Kita trading harus punya trading plan yang benar, sehingga kita tidak bingung nantinya. Sudah beli nanti untuk cut loss atau untuk TP-nya tanya orang lain. Nah, itu yang sangat disayangkan. Teman-teman masih belum disiplin dengan trading plan yang dibuat. Setelah saham ACST, berikutnya kita akan ulas juga saham IDPR, di mana ini juga volumenya tidak terlalu banyak. Mungkin ini tidak liquid ya, saya tidak tahu juga. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan technical di The Golden Cross, maka saham ini telah berhasil melewati PBH atau resist kuatnya di 266 dan berhasil closing di 284. Untuk kenaikan selanjutnya dari IDPR, sekali lagi kita tidak bisa melihat di sini, maka kita menggunakan TradingView untuk melihat sampai sejauh mana resist selanjutnya dari saham IDPR. Nah, ini teman-teman perhatikan sahamnya. Ini sepertinya volumenya tidak terlalu banyak, dan kalau kita lihat di sini PBH-nya di 266, maka kita coba gambarkan sesuai TGC di 266. Kita langsung coba. Oke, dan untuk selanjutnya yang pertama, dia kebanyakan bermain di area sini ya. Ini area yang sering dia coba, dan ini juga tidak jelas chartnya ini. Teman-teman perhatikan, ini tidak liquid mungkin ya, kemungkinan besar tidak liquid, sehingga kalau yang seperti ini teman-teman bisa masuk tapi susah keluar ya. Ini yang cukup rawan sebenarnya. Jadi kalau mau buy, maka mungkin next targetnya di 310, tetapi teman-teman langsung cut loss jika dia turun di bawah 266. Tapi sekali lagi, kalau saham-saham yang tidak liquid memang saya tidak rekomendasikan, kecuali teman-teman punya goals yang berbeda, mungkin mau invest atau mau yang lain. Tetapi kalau yang tidak liquid rasanya susah. Kita coba lihat saja ke ininya, bid overnya. Ini teman-teman perhatikan sendiri bid overnya. Ini tidak liquid sekali. Di kanan 284 tapi di kiri 240, jadi langsung auto loss nih. Sehingga saya tidak rekomendasikan ya kalau untuk trading. Tapi kalau teman-teman melihat sesuatu, ada hidden treasure di sini, ya teman-teman bisa beli. Tapi untuk pandangan saya memang kalau trading tidak menarik. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita punya saham JSKY, di mana saham ini gagal bertahan di atas PBL di 218. Ini PBL adalah support paling kuat atau
singkatan dari price break low. Karena saham candle ini berada di bawah ya, di bawah PBL, maka PBL ini yang kita kenal sebagai support kuat, maka langsung otomatis berubah menjadi resisten terkuat. Kalau teman-teman mau membeli saham JSKY, saya sarankan break dulu di atas 218 baru teman-teman masuk ya. Karena dia punya 40 hari harga terendah itu di 208, sehingga rawan sekali teman-teman. Jadi selama dia belum confirm naik di atas 218 ya, saham ini masih akan bergerak turun, bahkan nanti bisa sideways. Jadi kuncinya adalah di 218, tetapi yang menjadi penentu terakhir di 208. Kalau misalkan teman-teman sudah punya barang, jika dia turun di bawah 208, maka dia akan terus melanjutkan penurunan mungkin di bawah harga 200. Tetapi kalau dia berhasil breakout di 218, teman-teman beli dan dia masih kuat bertahan, berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 256. Setelah JSKY kita punya saham BEX. Nah, ini ada yang bertanya, ada yang minta review juga mau saham BEX. Jujur saham-saham seperti ini saya hindari karena memang secara trading walaupun punya potensial profit tinggi, tapi risikonya juga tinggi. Kecuali mungkin teman-teman yang sudah ahli, sudah master di trading, silakan teman-teman bisa mengambil profit dari saham ini. Tetapi kalau saya memang untuk saham ini saya tidak masuk ya, karena beberapa alasan. Tapi kalau kita lihat secara teknikal, karena di saham di TGC tidak begitu jelas, karena saham ini sudah reverse stock split, maka kita bisa lihat di trading view. Di sini teman-teman perhatikan ini sudah berapa kali ARB naik lagi ya dia, dan di sini masih ada gap yang harus dia, kemungkinan besar dia akan ke sini, tapi juga sekali lagi tidak wajib. Untuk resist dia punya di 137 juga kita susah sekali gambarnya. Maka kalau teman-teman mau beli saham ini, ya bisa batasi stop loss, teman-teman atur sendiri dengan risiko yang teman-teman punya. Jujur kalau saya lihat seperti ini kalau sekali ARB teman-teman tidak bisa lolos berapa hari nih. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini kepemilikan masyarakat ya, teman-teman perhatikan, kepemilikan masyarakat itu sudah 64,31%, lebih besar ketimbang pemilik awalnya. Nah, itu teman-teman bisa simpulkan sendiri. Apa bagus tidak masyarakat punya lebih banyak daripada owner? Harusnya pemiliknya lebih punya banyak ya, artinya dia percaya sama perusahaannya. Tapi ini lebih banyak masyarakat. Nah, teman-teman nilai sendiri. Untuk saham BEX, saya no comment. No comment untuk saham BEX. Kemudian berikutnya kita punya saham BRIS ya, di mana kemarin sudah diinformasikan juga memang saham ini sudah all time high dan hari ini dia turun ya. Sudah naik tinggi namun turun dan closing di 0,26%, closingnya tipis sekali. Dan kalau kita lihat di chartnya, teman-teman perhatikan bahwa karena dia sudah all time high, maka ada kemungkinan besar ya. Ada kemungkinan nih, masih kemungkinan dia bisa kembali ke sini, uji 3060. Ada kemungkinan. Untuk resist di berapa ya? Resist kita pakai shadow-nya tadi. Mau tidak mau ya kita pakai shadow tadi, kalau tidak salah di berapa? 3970. Ini saya juga kurang tahu shadow-nya di berapa. Tapi kelihatannya di 3970. Jadi resistnya 3970 dan ya berpeluang ke 3060. Kalau ini gagal bertahan ya bisa lebih dalam lagi turunnya. Tetapi ini kenaikan ini kan karena optimisme trader, investor ya atas corporate action ya, merger besar ya, big merger bank-bank syariah. Tetapi nanti pada akhirnya at the end-nya adalah apakah hasil merger ini akan sesuai ekspektasi yang tercermin dari laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya keluarnya luar biasa bagus, ya saya rasa harganya masih bisa naik terus. Karena di saham sekali lagi memang saya penganut yang tidak baku ya, tidak kaku, apa istilahnya, terlalu kaku dengan data. Saya tidak juga seperti itu, tapi kita melihat masa depan. Tetapi berdasarkan data yang ada itu kita bisa
mengestimasi apakah di masa depan perusahaan masih bisa mencetak pertumbuhan yang lebih tinggi dari hari sekarang. Nah, oleh sebab itu kalau saya sarankan untuk trading, sekali lagi seperti kemarin-kemarin, bahwa untuk Breeze saya no comment. Tapi kalau ada yang tadi komen di YouTube, apakah boleh di hold? Tergantung. Jawaban saya tergantung. Teman-teman punya modal di berapa dulu? Kalau teman-teman sudah floating profit 100% ke atas, ya saya sarankan ya mending hold aja. Aman. Atau kalau mau lebih bijaksana atau merasa lebih nyaman, teman-teman kalau yang sudah profit 100% ke atas, ya jual aja modalnya. Modalnya ditarik, ya diputar lagi di saham lain, ditradingkan lagi di saham lain. Di sini dibiarkan aja profitnya yang bekerja. Mau dia kembali ke 50 sekalipun, itu semua profitnya teman-teman. Jadi nggak ada istilahnya jadi loss ya. Karena modalnya sudah ditarik, yang bekerja hanya profitnya. Dia naik maka itu profit semua, teman-teman jual itu profitnya semua. Mau dia turun ke berapapun, itu pun juga profitnya. Jadi saya lebih sarankan seperti itu kalau teman-teman takut untuk hold. Semoga teman-teman bisa pertimbangkan lagi. Oke, setelah Breeze kita punya saham berikutnya adalah saham IRA. Nah, ini saham yang menarik. Tadi pagi setelah dibuka suspendnya berhasil naik tinggi 11% kalau tidak salah, dan ternyata harus berakhir tragis ya, minus 6,76%, auto recheck bawah. Yang saya kasihani adalah teman-teman yang ambil di sekitar area sini. Makanya sekali lagi saya berpesan adalah jangan mengejar saham-saham yang sudah naik tinggi. Bisa naik lebih tinggi lagi, tetapi sayang kalau teman-teman yang dapat di pucuk itu, yang dapat di area sini, sayang sekali teman-teman. Masih ada 700-an saham. Saya selalu berpesan di YouTube, masih ada 700-an saham. Walaupun dia masih bisa naik lagi, sabar. Kita pindah dulu ke tempat lain. Tunggu dia koreksi. Ada momennya. Tidak selamanya saham itu selalu naik, dan tidak selamanya saham itu selalu turun. Semua ada waktunya, semua ada momentumnya. Makanya saya bilang, semua orang itu bisa belajar fundamental, semua orang itu bisa belajar analisa teknikal, semua orang itu bisa belajar analisa bandarmologi, tetapi yang tidak bisa dia pelajari adalah dirinya sendiri. Tidak pernah bisa sabar, tidak pernah bisa atur emosi, akhirnya semua yang sudah dipersiapkan rusak, hancur. Nah, greedy itulah biasanya yang menjadi kehancuran para trader di pasar saham. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman yang sudah terlanjur nyangkut di sini, syukur-syukur besok dia, kalau ARB terus dia rebound kembali, syukur-syukur ya. Tapi kalau ARB terus, maka kunci terakhir dia ada di sini. 2580, di situ ada PBH yang sekarang menjadi support kuatnya. Kalau itu jebol, maka dia berpeluang untuk terus turun di bawah harga 2500. Apalagi tadi saya baru baca juga, kalau teman-teman bisa cross check, ada link berita dari CNBC kalau tidak salah, bahwa IRA merevisi laba bersihnya ya, di kuartal 2 dan kuartal 3 kalau tidak salah. Teman-teman bisa cek lagi, dan itu penurunan cukup dalam ya. Apakah itu akan berpengaruh di saham IRA besoknya, saya juga kurang tahu. Yang jelas teman-teman bisa atur sendiri money management, atur sendiri trading plan-nya. Dan kita sudah sampai di penghujung review. Semoga review kali ini dapat bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton, jangan lupa subscribe dan juga bantu share agar saya lebih semangat untuk mengupdate informasi-informasi terbaru di channel ini. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.